Kabupaten Kupang. Saya berasal dari SMA Swasta Reformasi Plus Nol Baki. Kali ini saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai disiplin positif kepada teman-teman guru SMA Swasta Reformasi. Mari kita lihat video berikut ini. Karis dan Salam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk bersama di aula. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan pengimpasan atau informasi yang telah saya pelajari dalam calon guru penggerak modul 1.4. Dalam hal ini bukan berarti saya yang tahu segalanya, tapi di sini saya mau berbagi atau sharing mengenai pemahaman yang telah saya pelajari. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, saya meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, mari kita semua tenang, satu hati menatap dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala cinta dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, teman kami Ibu Tini akan berbagi ilmu dengan kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkatinya, biarlah apa yang diberikan bisa menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, gloria haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Vira yang sudah membawa kita dalam doa. Oke, sebelum mulai dengan aktivitas hari ini, saya akan memberikan stimulus atau tes. Apakah teman-teman fokus atau tidak dengan pertanyaan seperti ini? Huruf apa yang selalu kedinginan? S. Selain S. Mari kita lihat jawabannya. Apakah T, apakah S, benar atau tidak? B, karena B ada di antara A dan C. Kita coba lagi yang berikutnya dengan soal yang berikutnya, tes yang berikutnya. Hewan apa yang terdiri dari dua huruf? U dan G. U dan G, mari kita lihat jawabannya. Tepuk tangan untuk Pak Otto, betul sekali jawabannya U dan G. Kita coba dengan pernyataan berikutnya. Daun apa yang tidak boleh disentuh? Ayo, daun apa yang tidak boleh disentuh? Daun apa? Daun muda. Daun teli. Daun muda. Mari kita lihat jawabannya benar atau tidak. Don't touch me. Ternyata daun yang tidak boleh disentuh itu don't touch me. Oke. Hari ini saya dalam pemahaman tentang disiplin positif ada poin-poin inti yang harus dipahami sebelum kita untuk dapat mencapai disiplin positif secara keseluruhan. Poin-poin inti yang akan kita sharing bersama di sini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, menurut Bapak Ibu, apakah proses pembelajaran kita waktu SMA dulu atau karakter waktu kita SMA dulu dengan sekarang masih sama atau tidak? Tidak. Apa yang membuat itu sudah berbeda atau tidak sama? Mungkin kata orang saya. Perbedaan guru zaman dulu dan guru zaman sekarang. Kalau guru zaman dulu itu mereka belajar itu berpusat pada guru sendiri. Artinya guru yang susah payah mencari ilmu untuk mengajarkan kepada anak-anak. Sementara anak-anak itu hanya diam dan tenang di situ. Artinya semua itu guru yang menyampaikan. Nah sekarang siswa yang lebih aktif. Artinya guru sebagai pedoman untuk hanya iring anak-anak saat belajar. Terima kasih. Oke, satu lagi dari Ibu Dolphin, mari. Kalau guru zaman dulu, sekarang ini sudah tua. Kalau yang sekarang gurunya masih muda. Oke, itu dari gurunya. Zaman dulu tidak ada komputer, kami pakai kertas. Oke, ini pengaruh-pengaruh yang terjadi sehingga perubahan itu terjadi. Apakah menurut Bapak Ibu faktor-faktor luar itu tidak masuk sehingga
sehingga perubahan proses pembelajaran itu terjadi? Masuk. Apa saja? Teknologi apa lagi? Kemudian budaya luar. Budaya, masuknya budaya luar sehingga terjadinya perubahan. Apa lagi? Pengaruh-pengaruh yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi memang benar adanya. Bahwa pengaruh yang masuk itu mempengaruhi siswa kita sehingga model pembelajaran mereka itu sudah berbeda dengan saat ini. Kalau dulu kita itu handphone juga setengah mati untuk kita peroleh. Bahkan kita juga belum kenal namanya TikTok, namanya YouTube dan lain sebagainya. Tapi sekarang informasi itu siswa bisa terima kapan saja dan di mana saja. Nah, itu yang menyebabkan perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Melihat kondisi itu, pembelajaran kita itu harus sudah melihat ke siswa. Karena siswa sudah berubah. Kalau dulu itu siswa informasi yang diperoleh itu hanya dari guru. Guru menjadi sumber ilmu pengetahuan. Guru yang tahu segala sesuatu itu guru. Siswa hanya datang bertanya, guru ajar, siswa mengikuti. Tapi sekarang prosesnya sudah berbeda. Teman-teman bisa melihat bahwa di kelas kemungkinan guru tidak tahu edit video, tapi siswa kelasnya di atas. Teman-teman mungkin belum pernah belajar materi tentang peta-peta apa segala, siswa sudah ekspor semua itu. Jangan sampai kita guru kalah dengan siswa. Oleh karena itu, kita guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern. Jadi kita guru harus siap. Dan kita proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak hanya kita yang kasih materi, kita harus menyediakan beberapa model sehingga kebutuhan siswa untuk belajar itu terpenuhi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik materi yang kedua, saya minta teman-teman untuk melakukan hal ini. Cobalah buka. Jadi teman-teman baca dan lakukan sesuai dengan instruksi di atas. Berdua. Ini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda atau teman di sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Silakan, berdua-dua. Silakan yang A, siapa yang boleh meraih. Ini kan benda berharga di dalamnya. Bukan sos kita menunjuk aja pada berharga dalam kata berdiri. Boleh menghadik, mengintimidasi. Ayo kamu goda aku. Kamu goda. Bisa kikil itu. Waktunya selesai. Oke, waktunya selesai. Saya ingin bertanya kepada Miss Vera, apakah teman sebelahnya mau membuka atau tidak? Kepalan tangannya dari kepala kita. Iya. Oke, teman saya tidak mau membuka. Oke. Saya sudah membujuk, merayu, tapi tidak mau. Oke, dari grupnya Miss Minta dan Miss Vera bahwa tidak mau membuka. Kalau dari Ibu Mary dengan Ibu Heni? Ini dua-dua saling menjaga. Dua-dua saling menjaga. Dari Ibu Orpa dengan temannya? Tadi saya coba buka. Buka, oke, buka. Pamer bahasa Ibu Nia? Ibu Nia sudah mau buka. Ibu Nia tidak mau buka. Ibu Dolphy dengan Ibu Renci? Ibu Dorfi tidak mau buka karena Ibu Dorfi maunya dia
Oke. Semua itu yang Bapak Ibu guru lakukan tadi ada alasan tertentu. Kenapa? Ini kita akan memahami posisi kontrol. Tentang posisi kontrol, bahwa seseorang membuka atau tidak kepalan tangan itu tergantung keputusan dari dalam dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalaupun dia buka karena pengaruh orang lain, itu karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Tapi keputusan untuk membuka dan tidaknya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Jadi kalau dia tidak membuka, ya itu dia punya keputusan untuk tidak membuka. Jadi dari kegiatan tadi menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk membuka atau tetap menutup. Oke, mari kita memahami satu konsep itu tentang kontrol. Di dalam penerapan disiplin positif itu ada kaitannya dengan kontrol. Nah, kita sering melaksanakan itu teori kontrol, kegiatan kontrol itu kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru, ataupun sebagai orang tua, ataupun sebagai kakak ataupun adik. Nah, ternyata dalam kita memahami bahwa guru selalu memahami bahwa ilustrasi guru mengontrol murid, bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kita memahami bahwa saya guru, saya bisa mengontrol siswa itu. Tapi sebenarnya tidak. Kita tidak mampu mengontrol siapapun. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengontrol? Yang mampu mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Siswa ketika kita suruh dia ikut, itu bukan berarti guru sementara bisa mengontrol siswa, tapi dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Bisa saja dia berontak. Kenapa kalau kadang-kadang kita suruh tuh siswa dia berontak? Itu karena dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh siapapun. Ini mengenai pemahaman ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata kita dalam mengontrol itu kita selalu bilang, oh kasih hadiah siswa supaya dia senang, dia mengikuti apa yang saya mau. Tapi ternyata ini kita dapat membuat siswa itu bergantung. Siswa tidak dalam dia punya kegiatan itu dia tidak berasal dari dalam diri, tapi dia bergantung pada kalimat-kalimat positif. Kontrolnya itu. Yang berikut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita pernah selalu bilang, hei kau tidak lama terus setiap hari ini saya kepala sakit. Ini kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan di sini. Tapi sebenarnya kalimat itu tidak boleh dikatakan karena siswa akan merasa bahwa dirinya itu menjadi seorang yang gagah dan tidak bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti kegiatan tadi. Kita kadang-kadang di rumah itu kita selalu, saya orang lebih tua, saya bisa memaksa adik saya bisa memaksa anak saya. Tapi sebenarnya tidak. Itu kita dalam posisi kontrol kita tuh kita merasa bahwa kita orang dewasa itu bisa memaksa, tapi sebenarnya tidak bisa. Dalam ini miskonsepsi pemahaman yang sering kita jalankan setiap saat, tapi sebenarnya itu yang salah. Oke, ini teori miskonsepsi tentang teori kontrol ini dari Bapak Dr. Louis William Glasser. Kita memahami teori menurut William Glasser bahwa paradigma stimulus respon kepada teori pendekatan kontrol, bahwa ketika kita mau melakukan atau mengubah, kita tidak bisa mengubah lingkungan, mengubah orang lain, mengubah di luar kita. Kita harus mengubah dalam kita punya diri dulu. Kalau kita berpikir bahwa kita mengubah lingkungan itu dengan kita pergi ke orang lain, merayu-rayu orang tua orang lain, itu tidak bisa. Kalau kita mau mengubah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu apa? Sesuai dengan pemahaman kita saja, jangan paksa diri untuk berteori yang kita paham setiap hari saja, supaya saya bisa menggali, saya bisa tahu teman-teman punya pemahaman. Disiplin itu kata disiplin menurut Miss Vera, disiplin itu taat patuh. Mungkin ada yang lain? Keteraturan, tertib. Semua
jawaban-jawaban ini yang menunjukkan bahwa itu kita masih miskonsepsi tentang disiplin. Disiplin, kita berpikir bahwa disiplin itu kepatuhan pada peraturan, hukuman, tertib, dan teratur. Ternyata itu salah. Disiplin sebenarnya dia berasal dari bahasa Latin, katanya disiplina, yang artinya belajar. Dalam proses pemberian disiplin atau dalam kegiatan disiplin, kita guru harus berpikir bahwa di dalamnya itu siswa harus belajar, harus memaham, harus tahu sesuatu, bukan dalam bentuk hukuman atau taat dan lain sebagainya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Oke. Dalam kita memahami kata disiplin, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, ras, dan latar belakang. Jadi kita sepakat bersama bahwa nilai-nilai yang ini toleransi, dan supaya kita hidup rukun, aman, tentram, damai, itu nilai-nilai yang kita sepakati bersama itu, termasuk kita harus gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu ada toleransi, rasa hormat. Itu nilai-nilai yang disepakati bersama supaya lingkungan kita aman, tentram, dan tidak kacau balau. Ini nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi kita dalam kehidupan kita itu harus kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga ada beberapa keterampilan hidup itu life skill, dapat dipercaya memberikan yang terbaik dari diri, kurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita memahami nilai-nilai kebajikan, kita juga dalam pemahaman disiplin positif kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh aktivitas tindakan manusia, tapi pasti dengan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap aktivitas kita, bahkan kita datang kerja, kita bangun tidur, kita melakukan segala, kita makan, kita minum, itu semua orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang dalam tindakan itu biasanya ada respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, tapi kita tidak tahu cara untuk menyampaikan. Biasanya terjadi kekacauan di situ. Kenapa? Karena saat kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita tidak tahu cara menyampaikannya seperti apa, sehingga biasanya terjadi kekacauan. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu salah satu kebutuhan fisiologi atau kebutuhan tubuh seperti makanan, minuman, pakaian, bahkan biologis. Beranak cucu juga itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan pemuasan. Bahwa kebutuhan ini bukan kebutuhan dasar manusia, berarti semua manusia membutuhkan ini. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi siswa juga membutuhkan ini, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan seterusnya. Oke. Nah, motivasinya perilaku manusia selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi manusia. Kenapa siswa kita tuh kadang-kadang dia berperilaku tidak baik, kadang-kadang dia itu karena ada motivasi ini yang dia cari. Disiplin positif harus memahami hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, kita sudah melihat tadi tentang ketiga tahap tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya menyiapkan satu pertanyaan di sini. Lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuk di hukuman konsekuensi menurut Bapak Ibu Guru. Kenapa konsekuensi? Karena sudah ada kesepakatan bersama. Mari kita lihat, apakah lari mengelilingi lapangan 2 kali kan terlambat itu masuk dalam hukuman, karena tidak sesuai dengan konteks. Anak tidak belajar sesuatu dari dia terlambat. Seharusnya yang kita berikan dia sesuatu itu harus dia belajar. Kita harus paham bahwa disiplin itu dia proses belajar, bahwa dalam penerapan disiplin itu dia harus belajar. Jadi tidak ada sinkronnya terlambat dengan lari keliling lapangan. Kalau lari keliling lapangan, kalau guru olahraga yang suruh, ya itu dikatakan konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan materi, dia belajar sesuatu dari proses dia melaksanakan konsekuensi itu. Oke, mari kita lihat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, menurut Bapak Ibu Guru, itu adalah hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Ada kesepakatan dalam kelas yang ini dilakukan sehingga dia kayak melanggar kesepakatan lalu konsekuensi. Oke, ada kesepakatan. Ada yang lain kan? Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu masuk dalam konsekuensi, karena itu dia bertanggung jawab dari kegiatan yang dia lakukan. Oke, kita akan masuk di pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Ini mungkin sering kita laksanakan di sekolah, sering kita jalankan di sekolah. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu kita selalu memberikan anak hukuman tanpa ada kesepakatan. Jadi kita anak terlambat, kita seperti suruh cuci kamar WC, suruh pel, ini masuk dalam penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu kita selalu bilang, kamu ini nih, nanti ibu kepala sekolah marah lagi, ibu kamu buat salah terlambat terus setiap hari. Itu masuk di pembuat rasa bersalah. Kalau teman kita itu terlalu dekat dengan siswa sambil kita bilang, tidak apa-apa, kamu terlambat ini masuk saja di kelas. Itu posisi teman. Kalau pemantau kita setiap hari, kamu sudah 1 minggu ini terlambat terus. Itu masuk di pemantau. Kalau manajer biasanya anak sadar dia terlambat dan melaksanakan kesalahannya. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya ambil kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Penghukum itu, siswa tidak mengerjakan tugas, guru bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum, tidak ada kaitannya antara dia mengerjakan tugas dengan hormat pada bendera. Kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah, kamu sudah terlambat, ibu sangat kecewa. Maksudnya terlambat pada tugas, ibu sangat kecewa. Itu pembuat rasa bersalah. Anak merasa bahwa, oh ini saya sudah buat ibu kecewa. Yang berikut, ini kalau teman, ayo nak kerjakan tugas, lain kali jangan ulangi lagi ya nak. Kalau dia pemantau, ibu melihat kamu sudah berulang kali tidak mengerjakan tugas. Ini kalimat-kalimat guru menaruh posisinya sebagai pemantau. Kalau restitusi, ini yang diharapkan atau posisi kontrol yang ideal yang diharapkan untuk semua guru melaksanakannya. Yaitu kalau siswa tidak mengerjakan tugas, yang harus guru lakukan yaitu yang pertama, menstabilkan identitas dengan sampaikan kepada dia bahwa tidak mengerjakan tugas adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh semua siswa. Ini mustahil untuk kita lakukan, tapi bisa. Ini posisi kontrol yang ideal yang dapat kita membangkitkan anak-anak untuk bisa menerapkan disiplin positif. Yang kedua, kita memvalidasi kesalahan dengan pernyataan kamu melakukan karena ada alasan kan? Di sini kita menggali. Ketika kita menyampaikan seperti ini pasti ada jawaban atau tanggapan dari siswa. Iya ibu, saya tidak mengerjakan tugas tadi malam karena begini. Yang ketiga itu bagaimana kamu memperbaiki, sampaikan kepada siswa. Kira-kira kalau kamu tidak kerja tugas ini, bagaimana? Apakah kamu ada solusi untuk memperbaikinya? Ini posisi yang diharapkan. Oke. Selain posisi kontrol, untuk capai pada disiplin positif, kita juga harus membuat
atau memahami tentang keyakinan kelas. Nah, kita sering di dalam kelas itu kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas itu sudah otomatis. Biasanya kalau sebelum proses belajar juga kita guru dengan siswa itu sudah melakukan kesepakatan mata pelajaran. Nah, apakah baik itu kesepakatan? Menurut Bapak Ibu guru, kesepakatan baik atau tidak? Baik. Baik. Kesepakatan itu baik. Tapi kesepakatan itu biasanya masih berupa kalimat-kalimat yang negatif. Alangkah baiknya kita bawa dia menjadi keyakinan kelas, karena dia keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Biasanya contohnya seperti ini: jangan membuang sampah di dalam kelas. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu adalah suatu kesepakatan. Tapi kalau kita bawa ke keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita lanjut di segitiga restitusi. Itu suatu proses, segitiga restitusi itu proses kita berdialog. Berdialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini saya sudah singgung tadi di soal yang tadi bahwa dalam proses segitiga restitusi ada 3 tahapan: memvalidasi identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan atau kita menanyakan solusi. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita sampaikan ketika kita mau menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaannya seperti membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar, atau manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, ibu hanya mau mencari solusi dari masalah ini. Dan yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Ini pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Yang berikut, pertanyaan yang dapat diajukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ada 3 tahap tadi. Tahap yang kedua ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari yang ini, kamu bukan melakukan tanpa alasan tertentu, dan seterusnya. Ini juga pertanyaan yang dapat diajukan untuk menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, dari kegiatan yang saya sampaikan tadi, tahap-tahapan untuk mencapai disiplin positif, saya juga sudah melaksanakan salah satu topik disiplin positif, yaitu restitusi dan juga kesepakatan kelas. Tapi saya lampirkan fotonya saja, kalau mau video juga saya bisa bagikan, saya putarkan bagaimana pelaksanaan restitusi dan juga kesepakatan kelas. Oke, kesimpulan dari semua pemaparan saya tadi bahwa disiplin positif adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri agar dapat menyelesaikan kegiatan hingga tuntas, melaksanakan tugas dalam waktu yang telah disepakati, dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan belajar dengan pengembangan diri. Disiplin positif juga melibatkan keberanian untuk mencoba hal baru, adaptif dalam situasi baru, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Selain itu, disiplin positif mencakup kemampuan untuk merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, serta menjaga kesehatan dalam keselamatan dalam semua aktivitas sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi tadi, saya berikan waktu. Oke, saya mau bertanya. Saya suka dengan terakhir restitusi itu. Tetapi saya mau bertanya, apakah kita apabila ketika kita sudah menggunakan restitusi itu terhadap anak, namun anak itu tidak ada perubahan, apakah kita akan terus menggunakan itu terus terhadap anak dengan hal yang sama? Atau mungkin ada level lagi di atas dari restitusi untuk kita selesai? Oke, ini yang menjadi salah satu kelemahan kita, itu karena kita sudah membiasakan anak dengan posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, seperti penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, sehingga untuk sampai di titik di titik restitusi itu tuh memang kita butuh kerja ekstra, tapi kita perlu melakukan ini. Ini adalah salah satu hal yang baik.
Itu kesalahan kita. Itu kesalahan kita bahwa selama ini yang kita laksanakan itu tuh penghukum, pembuat rasa bersalah dengan posisi teman dan pemantau. Yang kita laksanakan selama ini begini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Sehingga ini sudah menjadi mendarah daging di lingkungan kita. Untuk sampai di titik ini kita butuh. Bukan berarti kita melakukan hari ini dan kita terima hasilnya, tidak. Mari kita mulai. Kalau kita berada terus di titik ini karena kita berpikir anak timur nanti tidak bisa kalau sampai di posisi restitusi, itu kita membangun kita punya alam bawah sadar untuk tidak bisa. Memang anak akan bandel akan ini apa, tapi perlu kita laksanakan. Mungkin pertama itu akan susah karena kita sudah bangun suatu hal yang kurang tepat, seperti penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin itu bisa menjawab Ibu Renci. Memang kita kondisi lingkungan kita ini untuk kita melaksanakan restitusi itu memang agak sulit karena kita sudah membiasakan anak-anak dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Tapi saya melihat yang baru saya melaksanakan ini segitiga restitusi itu ada perubahan. Meskipun setelah 2 hari itu dia kembali lagi, tapi saya melihat ada perubahan sedikit. Tapi mari kalau kita buat semua seperti itu, saya meyakini bahwa akan ada perubahan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ini agak lucu karena dia punya konteks kalimat itu, pertanyaan-pertanyaan itu lembut seperti orang di Jawa. Karena tidak karakter seperti kita orang NTT, tapi mari kita bangun bersama untuk bisa membawa anak-anak itu ke tahap disiplin positif supaya mereka bisa sadar dari dalam diri, bukan karena pengaruh dari luar. Nah, yang terjadi kan di kelas kan seperti itu. Siswa masuk karena ibu ini sudah masuk, saya harus masuk kelas. Tapi yang kita mau di sini, guru-guru itu harus bisa membawa anak-anak sampai di titik yang saya harus masuk kelas karena saya butuh. Saya harus masuk kelas pelajaran matematika karena saya mau. Bukan karena karena nilai, karena penghargaan apa segala macam. Jadi kita harus berada di titik terakhir ini manajer, posisi manajer. Di dalamnya itu ada posisi kontrol restitusi di manajer itu dengan 3 tahap. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Pasca? Oke, terima kasih banyak. Teman-teman sudah menyediakan waktu untuk belajar dan memahami tentang disiplin positif dengan beberapa tahapan yang harus dipahami oleh seorang guru juga dengan siswa. Jadi saya minta kita langkah paling pertama itu yang kita lakukan itu segitiga restitusi dan juga melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita harus laksanakan sehingga bangun hubungan yang baik dengan siswa. Jangan hanya kita yang buat peraturan, siswa harus ikut, kita harus buat kesepakatan bersama. Mungkin ini untuk tahun awalan ajaran baru ini kita harus merubah semua kita punya pola pemikiran yang lama itu. Karena di tatib juga saya rasa ada itu. Hanya kita sudah lari terlalu jauh dari tatib. Oke, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Meriati Pata, saya adalah guru kimia di SMA Swasta Reformasi Plus bersama dengan Ibu Stefania Tatini yang hari ini melaksanakan aksi nyata tentang disiminasi disiplin positif. Hari ini saya merasa bahagia sekali karena penyampaian yang diberikan oleh Ibu Tini itu sangat luar biasa terkait dengan disiplin positif, terutama pada pembagian materi disampaikan bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya berpusat saja kepada guru, melainkan lebih berpusat kepada peserta didik, karena peserta didik ini yang akan menjadi estafet dalam kepemimpinan suatu bangsa atau sekolah. Nah, hari ini diajarkan bahwa dalam mencapai suatu kesepakatan di kelas itu tidak mengharuskan untuk dilakukan hukuman bagi siswa, tapi harus ada kesepakatan antara guru dan juga siswa dalam kelas, sehingga setiap kesalahan atau setiap perilaku yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan akan diberikan dengan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Sukses terus Ibu Stefania Tatini untuk calon guru penggerak. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini kalian kabar baik. Kita hari ini akan membuat
keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Nah, tahu arti dari keyakinan itu apa? Pendirian. Bagaimana? Begini ya? Berpegang teguh pada pendirian. Ada lagi ya? Bagaimana Kak? Iya, berpegang teguh pada dia punya perjanjian. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa bahwa keyakinan itu sesuatu yang diyakini dan berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, apakah kalian pernah buat keyakinan kelas? Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berdasarkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita membuat kesalahan, kita tidak lagi merasa karena dari luar, efek dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Karena keyakinan yang kita buat itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi saat kita buat salah itu, kita tidak berpikir lagi, oh ini karena ini saya masuk kelas karena Ibu Tini sudah masuk. Bukan, tapi karena kamu sadar bahwa kamu harus masuk kelas. Itu namanya keyakinan. Sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri, tidak karena pengaruh dari luar. Kalau kamu masuk kelas atau ikut pelajaran harus disiplin karena oh Ibu Tini sudah masuk, saya harus pergi ke kelas karena Ibu Tini sudah di kelas atau Bu ini sudah di kelas. Nah itu motivasinya dari luar, tidak dari dalam diri. Keyakinan itu sesuatu yang berasal dari dalam diri yang sudah tertanam. Ketika pelajaran sudah dimulai, saya harus masuk kelas. Kalau terlambat saya merasa bersalah dengan saya diri sendiri. Tapi tidak merasa bersalah karena hal yang dari luar. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu akan bagi stick note ini. Silakan ditulis apa-apa keyakinan yang akan kita jalankan di dalam proses pembelajaran. Oke, silakan ditulis keyakinan kelas apa yang akan dijalankan dalam kelas kita, terus pembelajaran kita nanti. Oke, silakan. Yang sudah silakan tempel di bawah papan itu. Keyakinan kelas. Semua sudah selesai kan? Oke, mari kita lihat keyakinan kelas yang pertama, selalu memakai seragam dan identitas sekolah, berbicara sopan dan santun. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu, menggunakan seragam rapi, mengerjakan piket sesuai jadwal, berbicara sopan santun. Ini masih sama, bicara sopan santun, membayar uang kas tepat waktu, mengerjakan tugas rumah, notabene menghargai orang lain yang sedang berbicara, memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas, berperilaku sopan, mengikuti doa bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, berbicara sopan dan santun. Oke. Kira-kira semua keyakinan yang ditulis di papan, apakah semua sepakat untuk dibuat dari keyakinan kelas? Semua dijadikan keyakinan kelas. Oke. Jadi dalam proses pembelajaran kita akan melihat kembali, kita akan melihat kita punya keyakinan kelas, karena ini berdasarkan anak-anak atau kalian punya hasil kesepakatan. Keyakinan berdasarkan kesepakatan bersama. Terima kasih sudah membuat kesepakatan. Sebagai bukti bahwa kita sudah menyepakati semua, kita punya keyakinan kelas. Ibu sudah sediakan daftar hadir ditandatangani sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kesepakatan tentang keyakinan kelas. Oke, silakan maju satu untuk melakukan tanda tangan.
menemani, kiranya keyakinan kita dapat dijalankan berdasarkan dari dalam diri, kemauan dari dalam diri, bukan karena dari luar, akibat dari luar atau faktor dari luar, tapi faktor dari dalam diri. Sekian dan terima kasih. Karis dan Shalom, perkenalkan nama saya Fugina Betty. Hari ini saya sangat senang karena dapat berpartisipasi bersama Ibu Tini dan teman-teman dalam melakukan keyakinan kelas. Karis dan Shalom, perkenalkan nama saya Jeranda Isliko. Hari ini saya sangat senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, yaitu menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Karis dan Shalom, perkenalkan nama saya Farama Tanis. Di sini saya merasa sangat senang karena hari ini kami dapat membuat suatu keyakinan kelas tentang berpakaian seragam sesuai aturan. Terima